Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPP. Apa tulisannya? Aceh Sepakat Sumatera Utara, Bapak Haji Mukhtar SHMM. Kemudian Ketua Umum Dewan Musafat Insinyur Haji Satri Basyar, Imam Besar Masjid Aceh Sepakat. Hadirin hadirat, alim ulama, bersama kita ada Al-Mukarram Ustaz Zulfikar Hajar. Para asatidz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir pula bersama rombongan saya pada malam hari ini anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah dari Aceh, senatornya Nagro Aceh Darussalam di Senayan, Al-Mukarram Ustaz Fadil Rahmi LC, kakak kelas saya ketika di pesantren Darul Arafah tahun 1993, di Mesir pada tahun 1998. Lengkap sudah. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Tadi waktu saya masuk kemari, saya pikir ada baca Quran, ada kata sambutan, rupanya langsung ceramah. Karena di beberapa tempat itu kalau saya masuk, apalagi kalau dia dibuat oleh paguyuban, persatuan kedaerahan, itu semua memberikan kata sambutan. Nanti udah mau jam-jam 12 barulah Ustaz ceramah. Tapi rupanya di Aceh Sepakat nih, Masya Allah, tabarakallah, lengkap semua tulisan di sini. Di atas wajib prokes, protokol kesehatan. Di bawah didukung Bank Aceh Syariah. Bolak-balik saya katakan, beralih ke Bank Syariah. Beruntung orang Aceh ada Bank Syariah. Judul yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, Spirit Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menebar cinta dan menjalin ukhuwah. Spirit itu bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Aceh. Saya setahu saya udah lama bolak-balik ceramah ke Aceh. Dari Sabang sampai Papua, tempat yang paling banyak titik-titiknya saya ceramah di Aceh itu. Dari mulai kabupaten, provinsi, desa, kecamatan masuk saya. Sampai 2019 itu saya masuk 43 titik. Lebih banyak saya ceramah di Aceh daripada di Riau. Bayangkan itu. Spirit artinya semangat. Apa yang bisa kita gali dari Maulid Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah cinta. Apa itu cinta? Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang peka, cinta membuat orang buta. Makanya ada orang mengatakan, apakah cantik itu membuat cinta, atau gara-gara cinta orang buruk menjadi cantik? Itu susah mendefinisikannya. Apakah gara-gara cantik lalu orang jatuh cinta, atau karena cinta yang buruk pun nampak cantik? Maka kalau orang bininya buruk, tak berani dia bercakap, karena takut dia tersinggung. Tapi kalau seorang orang sudah jatuh cinta, maka kata pepatah, al-hubbu cinta, yu'mi membuat orang buta, wa yusim membuat orang tuli, tak lagi didengarkannya apa kata orang lain. Itulah yang dirasakan oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada seorang laki-laki merantau ke kota Makkah, asalnya di Roma, namanya Suhaib. Karena dia berasal dari Roma, wujud namanya Suhaib Ar-Rumi. Rumi artinya orang Roma. Lalu kemudian sampai di kota Makkah, dia pun berdagang, bisnis. Tiba-tiba dia menjadi orang kaya raya, menikah, punya istri, punya anak, dan masuk Islam. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, Suhaib ikut, dan dia datang ke rumah mertuanya. Hai bapak mertua, mau kubawa anak istriku ini pindah ke kota Madinah, mengikut Nabi Muhammad SAW. Apa kata mertuanya? Dulu kau datang ke kota Makkah ini sebatang kara, anak lajang, tak punya apa-apa. Kau nikah dengan anakku, setelah itu kau punya anak, aku punya cucu. Maka kalau kau mau pergi, pergilah sebatang kara, jangan kau bawa istri dan anakmu. Pilihan antara dua. Kalau memang cinta istri dan anak, maka menetap di Makkah. Tapi kalau cinta Nabi Muhammad SAW, maka pindah. Disitulah baru nampak cinta Suhaib Ar-Rumi. Dia pun hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian bagaimana dengan hartanya? Datanglah orang-orang kafir musyrik Makkah memanggil Suhaib. Suhaib, ya, kabarnya kau mau ikut Muhammad SAW? Betul. Ingat dulu waktu kau datang kemari anak lajang, tak punya harta. Setelah kau bisnis kaya raya di kota Makkah, sekarang kau mau ikut Muhammad, silakan ikut, tapi tinggalkan semua harta bendamu. Mertua tak memberi anaknya di bawah, orang Makkah tak membawa harta. Pergilah Suhaib Ar-Rumi sebatang kara mengikut Nabi Muhammad SAW karena cinta. Karena kalau sudah cinta, telinga menjadi peka, mata menjadi buta. Yang ada di dalam hati hanya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Sufrina Muhammad SAW. Apa kata orang Makkah? Rugi Suhaib, anaknya tinggal, istrinya tinggal, hartanya tinggal. Sampai berita itu ke telinga Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya, ada anak muda, siapa namanya? Suhaib. Orang mana dia? Orang Roma. Suhaib Ar-Rumi. Anaknya tinggal, istrinya tinggal, hartanya tinggal, tak boleh keluar pergi. 3 kali Nabi mengatakan, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Walaupun nampaknya rugi, istri anaknya hilang, hartanya melayang, tapi dia mendapatkan satu yang dibawa mati. Itulah dia la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita masalah cinta, tidak ada orang yang paling cinta kepada agama Islam selain cintanya melebihi, tak ada yang bisa melebihi cintanya orang Aceh. Kira-kira cakap saya ini betul atau tak betul? Betul lah, karena yang jawab orang Aceh. Begitu sampai ulama-ulama itu ke bumi Nangro Aceh Darussalam, satu Aceh itu bersyahadat semuanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ustaz membandingkannya dengan mana? Saya membandingkannya dengan kampung saya di Riau. Saya 6 bulan sekali masuk ke suku Akit, ke suku Laut, ke suku Sakai, ke suku Talang, Talang Mamak, Talang Perigi, Talang Jerinjing, Durian Cacar. 6 jam dari Pekanbaru sampai ke tepi sungai, dari sungai naik sampan ke dalam 5 sampai 7 jam, berjalan kaki 2 jam. Masih ada orang menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Di Aceh itu tak ada, karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, maka dia menjadi buta dan tuli. Itulah mengapa orang Belanda mendirikan rumah sakit jiwa khusus untuk orang Aceh, karena kata mereka orang Aceh ini sudah gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar? Waalaikumsalam. Pak Rahmat Sahni fotonya ada di kamar saya.
museum pengalaman saya. Pas mau pulang, dikasihnya lah cenderamata foto. Jadi foto itu sampai sekarang ada di meja dekat tempat tidur, di meja belajar tempat saya. Ada foto itu. Jadi sejak itu saya berpikir, kalau kita mau kasih cenderamata sama orang, kasihlah foto kita supaya itu menjadi kenangan yang abadi. Banyak juga jamaah yang berfoto sama saya, tapi tak pernah dicetak. Rusak handphone, hilang foto. Nah, itu pentingnya mencetak foto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ceramah saya ini diulang lagi dari awal. Orang kalau sudah cinta maka dia dikatakan gila. Tak lagi melihat karena dia sudah buta, tak lagi mendengar karena dia sudah tuli. Saking cintanya orang Aceh kepada Nabi Muhammad SAW, nyawanya dia korbankan, mati ditembak oleh orang Belanda. Maka keluarlah jihad orang Aceh melawan Belanda. Maka dikatakanlah orang Aceh ini gila oleh orang Belanda. Didirikanlah rumah sakit di Pulau Sabang khusus untuk menangkap orang Aceh, dimasukkan ke rumah sakit jiwa khusus didirikan Belanda di Pulau Sabang, karena mereka mengatakan orang yang mau meninggalkan hartanya, meninggalkan nyawanya demi untuk sesuatu yang tak nampak, maka dia gila. Orang Islam menyebutnya iman, orang Belanda menyebutnya gila. Maka didirikanlah rumah sakit itu, dimasukkanlah orang Aceh ke dalam, disiksa dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat, belum saya dengar lagi ada orang yang meninggalkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Datang Belanda, orang Aceh tetap Islam. Datang Dom, orang Aceh tetap Islam. Datang tsunami, orang Aceh tetap Islam. Di tempat-tempat lain kalau sudah datang musibah, untuk memulihkannya sulit dan susah. Tapi di Aceh, saya hampir setiap tahun tanggal 25, 26 Desember peringatan tsunami. Masuklah tahun 2021 ini, insya Allah saya akan kepada Aceh dalam rangka peringatan, membangkitkan semangat, mengambil pelajaran yang luar biasa. Ternyata kita cinta, tapi orang lain mengatakan gila. Karena orang kalau sudah jatuh cinta, dia akan meninggalkan segala sesuatu demi yang dicintainya. Bukit tidak lagi nampak tinggi, lautan tidak lagi akan nampak jauh dan mengerikan. Maka orang jatuh cinta akan berkata, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Apa kata orang yang menengoknya? Gila kau. Tapi bagi orang yang jatuh cinta, itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau jamaah ini cinta dengan Ustaz Somad, maka tak terasa mendengar ceramah di lama. Tapi kalau dia tak cinta, lama kali ya. Tapi yang tahu itu hanya diri kita masing-masing di dalam. Karena hati tidak pernah bisa bercerita tentang cinta. Cinta itu ada di dalam hati. Sedangkan lidah diciptakan untuk mewakili rasa yang ada dalam hati. Kalau sudah bercerita tentang cinta, maka kata terlalu miskin untuk bercerita tentang perasaan. Kalaupun kita ceritakan juga perasaan kita, apa kata orang lain? Rasaku belum tentu rasamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki namanya Qais. Jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Karena dia tergila-gila sebab cinta, maka disebutlah dia dengan sebutan Laila Majnun. Sebetulnya nama dia bukan Laila, nama dia Qais. Jatuh cinta kepada Laila sampai gila, maka disebut dengan Laila Majnun. Dia tak jadi menikah dengan Laila, karena Laila dinikahkan dengan laki-laki pilihan bapaknya. Lalu kemudian bersakirlah dia tentang hatinya yang jatuh cinta. Sampai suatu hari dia ditanya orang, Qais, ya, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Kalau disuruh kau memilih dunia beserta isinya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa kata Qais bersair? Lamubaruni aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya.
Boleh untuk update status. Ternyata kalau orang sudah jatuh cinta, jangankan Lailanya, jangankan lukisannya, jangankan rumahnya, debu yang menempel di sendalnya lebih dapat menyembuhkan lukaku daripada dunia beserta isinya. Bersair ulama tauhid berdalil dengan syair Qais yang jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kepada seorang Laila saja begitu, apalagi jatuh cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa orang Aceh sepakat meninggalkan kampung halaman 12 jam dari Banda Aceh sekarang naik mobil. Zaman dulu menelusuri hutan belantara sampai ke kota Medan, sebatang kara, merantau, mencari nafkah, bisnis berhasil. Setelah dapat duit materi, dibelikan untuk tanah, didirikan masjid, tegak berdiri cantik dan indah untuk sesuatu yang tak nampak. Surganya tak nampak, malaikatnya tak nampak, azab kubur tak nampak, balasan yang akan diterima tak nampak, tapi duitnya habis jelas-jelas nampak. Surat tanah akte notaris berubah dari nama pribadi menjadi nama milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tak mengerti ajaran Islam dia mengatakan, gila ini ajaran. Duit yang dicari begitu susah payah, kenapa diberikan untuk agama yang dibawa oleh orang yang tak nampak? Nabinya tak nampak, Tuhannya tak nampak, malaikatnya tak nampak, surganya tak nampak, nerakanya tak nampak. Tapi bagi orang yang jatuh cinta, apa kata dia? Cinta pun sesungguhnya juga tak nampak. Kalau cinta kepada manusia bisa mengorbankan nyawa, apalagi mencintai orang yang paling baik di antara semua manusia, dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jadi malam ini pertemuan kita momen Maulid Nabi, dan saya bolak-balik ke Medan. Inilah rasanya baru pertama kali di Masjid Raya, masjid apa namanya? Masjid Raya Aceh Sepakat. Biasanya nama masjid itu Al-Ikhlas, At-Taqwa, Al-Mujahidin. Ini lain namanya, Aceh Sepakat. Karena orang Aceh bisa sepakatlah maka masjidnya bisa berdiri. Karena kalau dia tak sepakat, mana mungkin bisa berdiri? Tiang sendiri, atap sendiri, dinding sendiri. Karena sepakatlah atap, tiang, dinding, kubah, maka terwujudlah masjid. Sesungguhnya pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, membangun pertama kali masjid. Kita beribadah di dalam masjid. Arah kiblatnya satu, imamnya satu, khatibnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Sesuai sekali dengan namanya, sepakat. Karena sepakat itu mengeluarkan satu pendapat. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Tuhannya satu, la ilaha illallah. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tempatnya satu, surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita sama-sama sepakat untuk membina diri, membawa agama Islam sampai kepada anak cucu kita sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti cinta? Bukti cinta kalau diurutkan banyak, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyebut bukti cinta itu ada 3. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta pasti banyak disebut-sebut. Kalau orang sudah cinta pasti banyak disebut-sebut. Man ahabba syai'an, sampai cinta pada sesuatu, cinta pada seseorang, cinta pada kenangan, aktsara min dzikri, pasti banyak disebut-sebut. Maka banyak kadang anak-anak kecil menyebut saya. Waktu saya sedang lewat, tiba-tiba ada anak-anak kecil memanggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya tanya, kok kenal kau dengan saya? Saya selalu nengok Ustaz di handphone. Anak kecil mana boleh main handphone? Di handphone mama. Ada pula ceramahku di handphone mak kau? Iya, ceramah Ustaz. Ayah kau tahu? Tahu Pak Ustaz. Rupanya bapaknya dengar ceramah, emaknya mendengar ceramah, anaknya pun menjadi kenal. Sering menonton tiap hari. Maka kalau bapak tengok Instagram saya,
Instagramnya banyak, tapi yang resmi Ustaz Somad cuma satu, yang followernya 5 juta sekian aja kasih. Bukan saya mau membahas, mana tahu dia cari-cari nanti. Kalau ada yang 300, yang 200, bukan itu. Yang 5 lupa saya dah 5. Tapi saya tak mengurus itu. Saya pun tak tahu passwordnya apa. Itu diurus admin semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta pasti disering disebut-sebut. Berapa banyak orang Aceh pergi ke Makkah, pulang dari Makkah bercerita, kami kemarin ketika sedang tawaf itu, ketika sedang sa'i, ketika sedang melontar jumrah, ketika sedang diwukuf di padang Arafah, ketika kami sedang, banyak cerita dia. Begitu ditanya, ibu tahun berapa haji? Tahun 80. 41 tahun yang lalu dia berangkat haji, tapi cerita dan kenangannya sampai sekarang. Di antara perjalanan di Makkah itu apa yang paling ibu ingat, Bu? Ada kemarin waktu di Makkah itu saya sampai salah-salah jalan, Pak Ustaz. Mencari masjid? Enggak, mencari ceret kuning. Mencari tempat celah. Betapa kenangan begitu mendalam. Jadi orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sering disebut-sebutnya. Menyebut Nabi Muhammad tak sama dengan menyebut Abdul Somad. Menyebut Nabi Muhammad tak boleh sebutnya Muhammad. Dah. Tapi ada kemuliaan. Dia tidak sama dengan manusia yang lain. Maka kita menyebutnya Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di bulan Ramadan itu, antara salat tarawih dengan salat tarawih berikutnya, setelah 2 rakaat salam, itu dibiasakan sholawat hampir dari mulai Aceh, Medan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, sampai Sumatera Barat, sampai Lampung, sampai ke Jawa, sampai ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, mirip semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya bukan nabi, tapi kalau orang protokol menyebut saya, belum pernah lagi dalam sejarah saya ceramah tiba-tiba protokol katakan berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Ditulis namanya Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESA, PhD, sampai 2 baris. Itu kalau dibuatkan ke kartu nama sebesar amplop. Belum lagi masuk datuk aja. Satu lagi yang belum, almarhum. Itu kan bentuk penghormatan dari manusia. Ini manusia yang ngasih ini. Profesor itu dikasih manusia. Universitas Islam Sultan Syarif Ali Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. LC itu manusia juga yang ngasih. Al Azhar Kairo Mesir. DESA itu manusia juga yang ngasih Maroko. Singkatan dari Diplom Etude Superior Approfondie. Sampai ke Indonesia jadi kampung desa. PhD itu manusia juga yang mengasih. PH itu filosofi, dia doktor of filosofi. Manusia semua mengasih. Beda sama Muhammad SAW. Bukan manusia mengasih. Allah, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Kalau dikasih manusia hilang, tapi dikasih Allah takkan hilang. Karena Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad tak lain tak bukan adalah Rasul, utusan Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau, ka di situ Muhammad. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa kita. Bahasa Arab ada panjang pendeknya. Kalau dibaca pendek, laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau dibaca panjang, innaka laminal mursalin, kau bukan rasul. Itu maka banyak orang baca Quran dilaknat. Rabbatanil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Tak betul banyak pendek. Alhamdulillah saya Pak Ustaz tak pernah salah. Kenapa? Tak pernah baca Quran.
Pantullah, tak pernah salah. Maka kita pelajari apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Maka sering menyebut-nyebut dia, beda dengan yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang beriman, maka berselawatlah kalian. Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat berselawat. Kenapa kalian tak mau berselawat? Selawat ada 3. Selawat Allah kepada Nabi, selawat malaikat kepada Nabi, selawat orang Aceh sepakat kepada Nabi. Apa bedanya? Selawat Allah kepada Nabi, turun rahmat dan ridha Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat malaikat kepada Nabi, semua malaikat memintakan berikanlah rahmat dan ridhamu kepada Nabi Muhammad SAW. Datanglah sahabat, ya Rasulullah. Kalau mengucapkan salam kami tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan selawat kami tak tahu. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kamu mau mengucapkan selawat kepadaku, maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ikutkan juga keluargaku, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka banyak kita ucapkan. Naiklah khotib ke atas mimbar. Mana mimbar masjid? Naik khotib ke atas mimbar, lantang suaranya berkhutbah. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Tiba-tiba dia ucapkan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wajib salah satu dari jamaah Jumat mengangkat tangan mengingatkan khatib, Pak khatib, lupa kau satu rukun khutbah. Apa dia? Mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Batal khutbah Jumat, berubah sholat Jumat menjadi sholat zuhur. Perasaan saya Pak Ustaz seumur hidup tak pernah khatib lupa. Khatib tak lupa, khatib lupa, jamaah tertidur. Banyak orang sholat Jumat macam di setel tengkuknya. Begitu sampai masjid, asal nampaknya khatib itu naik, dia pun menguap. Alhamdulillah kata khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Langsung berbisik ke kawan. Cepat kali berubahnya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai doa kepada Allah kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berdoa, tiba-tiba langsung aja berdoa, tak diterima, mesti melalui pintu dia. Pintu siapa? Pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dengar para abu, para abi, para tengku, alim ulama berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Doa itu syaratnya cuma 4. Pertama auzubillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga auzubillah, bismillah, alhamdulillah, menyebut nama dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Salat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba handphone berbunyi. Saking kuatnya getarannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Halo, assalamualaikum. Batal sholat. Kenapa? Karena lupa menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang beristighfar, dosa diampunkan Allah. Tapi sholawat, man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan.
wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat. Derajat itu artinya tangga, dinaikkan 10 tingkatan tangga. Maka amalan yang paling banyak, paling afdal, paling baik adalah bersolawat. Tasbih Pak Ustaz, baik. Tahmid Pak Ustaz, baik. Takbir Pak Ustaz, baik. La haula wala quwata illa, baik. Tidak ada yang tak baik. Tapi solawat tak mungkin tak diterima Allah. Kenapa? Karena solawat mengandung nama orang yang paling dicintai Allah di antara semua makhluk. Karena di dalamnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam jangan makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahu syaitan. Digoda setan. Dimakannya buah kuldi. Akhirnya dia sadar dan bertobat. Itulah doa yang paling tua. Doa pertama kali diucapkan Adam dari mulutnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Tapi dalam doa itu tak ada dia minta ampun. Coba kita tengok doanya. Rabbana, Tuhan kami, zalamna, kami sudah zalim, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Malu Adam minta ampun kepada Allah. Dia hanya mengatakan, kalau kau tak mengampuni kami, kalau engkau tak merahmati kami, pastilah kami rugi. Kenapa dia bilang kami? Karena dia dengan istrinya Hawa. Kita waktu itu belum ada. Setelah itu, dalam ayat cuma sampai di situ. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Titik. Tapi dalam hadis ada tambahan. Apa kata Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepada engkau dengan menyebut nama Muhammad, ampunkanlah dosa. Allah bertanya, dari mana kau tahu nama Muhammad padahal Muhammad belum ada? Dari mana kau bisa kenal dia? Kata Allah kepada Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku min turabin, dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Ini tanah, ditiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepala. Ketika ku angkat kepala, ku tengok di tiang aras ada tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka di beberapa masjid ada ditulis Muhammad. Masjid kita ini ada ditulis Muhammad. Allah. Hah? Mana tahu nanti ada orang bertanya, kenapa masjid kalian ditulis Muhammad? Tak boleh menulis-nulis Muhammad di dinding. Mana dalilnya? Dalilnya ada, cuman kau belum baca. Belum sampai ilmu wak situ lagi. Di mana lah bisa kami tengok hadis itu Pak Ustaz? Ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani karena dia keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Sudah meninggal di kota Makkah. Anaknya sekarang pelanjutnya, namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Dibahasnya hadis itu panjang lebar tentang Nabi Adam diciptakan Allah waktu dia khilaf, silap, salah, buat dosa, makan buat kuldik, dan dia berdoa minta ampun kepada Allah. Diampunkan Allah dosa Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku tengok ada nama tertulis di tiang aras. Aku tak tahu dia makhluk apa, tapi aku yakin tak mungkin namanya bersanding dengan namamu, kecuali bahwa dia memiliki kedudukan yang luar biasa. Insya Allah kalau kita sebut namanya, saya tak paham Pak Ustaz, kenapa kalau menyebut nama Muhammad bisa pula kita dapat kemudahan? Ilustrasinya begini, kalau tak paham, payah memahami menyebut Muhammad begini, sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita pergi ke museum, balik cerita museum Pak Rahmat saja. Misalnya anak kita mau menengok gajah, mau menengok harimau Afrika, mau menengok nyamuk, mau menengok semua makhluk ada semua.
mau menengok. Lalu kita pun pergi ke sana pakai masker. Kan tak nampak orang muka kita. Lalu kemudian ditanya sama penjaga, kata penjaga, "Bapak tak boleh masuk, sudah tutup," kata dia. Lalu saya bilang, "Saya ini kenal dengan Pak Rahmat Syah." "Ah, masuklah." Itulah namanya bertawassul dengan menyebut orang yang kedudukannya tinggi. Dikasih orang itu masuk kan menyebut nama dia. Itulah maka umat Muhammad ini mendapatkan kasih dan sayang. Kenapa? Tercurah kasih sayang Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka banyak orang Indonesia ini mengasih nama anaknya Muhammad supaya nanti diharapkannya dengan pakai nama ini tapi sesuai dengan perbuatan. Ini nama Muhammad, asal bangun tidur mabuk. Kata malaikat nama Muhammad tapi ulah macam Fir'aun gitu. Sesuaikanlah. Ada pula orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama itu doa. Muhammad artinya terpuji. Tapi dalam Al-Quran ada nama disebut Ahmad. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti akan datang seorang Nabi sesudah aku, kata Nabi Isa. Namanya Ahmad. Apa pula Nabi yang terakhir di Muhammad? Ahmad. Ahmad itu masyhur di langit, sedangkan di bumi masyhurnya Muhammad. Dan nama dia bukan cuma Ahmad dan Muhammad, dia juga disebut dengan Al-Hami, menghapus segala dosa. Dia juga disebut dengan Al-Aqib, penutup. Dia disebut juga dengan Al-Fatih, pembuka. Dia juga disebut dengan Al-Fatih. Dia juga disebut dengan Yasin. Dia juga disebut dengan Toha. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hashir, Hamid, Aqib, Khatib, Al-Fatih. Nama dia Muhammad SAW. Makanya kalau kenalan sama orang itu jangan cuma satu nama aja. Orang kalau kenal sama saya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Pas dibuat di Balaiho, penceramah, puas. Itu juga orang. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering menyebut dia, mudah-mudahan dia ingat pula kepada kita. Karena kalau kita sedang makan kan terbatuk gitu. Kenapa kau batuk? Mungkin ada yang menyebut ini. Siapa itu? Debit kolektor. Rupanya banyak utang. Siapa yang berselawat di Medan, berselawat di Banda Aceh, selawatnya itu dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan oleh malaikat, "Hai Nabi Muhammad SAW, ini selawat datang dari Medan, ini selawat datang dari Banda Aceh." Bagaimana kira-kira perasaan kita kalau tiap hari datang orang membawakan makanan? Ini ada makanan dari si fulan Pak Ustaz, apa isinya? Tiwul. Besok pagi datang lagi, ini ada makanan dari si fulan Pak Ustaz, apa isinya? Nasi uduk. Besok datang lagi, ini ada makanan dari si fulan Pak Ustaz, apa isinya? Lontong Medan. Besok datang juga lagi, ini ada makanan Pak Ustaz, apa isinya? Lama-lama kita kan penasaran, siapa yang ngasih mengirim makanan? Aku penasaran gimana bentuk orangnya. Begitulah agaknya tiap hari sholawat kita itu dibawa kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pesan guru saya namanya Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali, Ustaz Abdul Somad. Nanti kalau kau balik ke Indonesia, waktu saya belajar ke Sudan, jangan lupa kau baca habis sholat maghrib istighfar 11 kali, sholawat 11 kali, la ilaha illallah 11 kali. Nanti habis sholat subuh begitu juga. Seminim-minim sesibuk-sibuk apa kau, jangan kurang daripada ini. Tapi kalau ada waktu kosong, perbanyaklah sholawat. Tapi jangan mengejar target lalu tak jelas bunyinya. Banyak orang berselawat target 1000 kali, tak jelas bunyi. Macam orang makan pisang goreng panas. Apa nih kau baca? Saya dapat WhatsApp, dikirim orang, Ustaz Somad, tolong dengarkan suara saya di WhatsApp. Itu kan saya bilang, tolong kau kirim sekali lagi. Tak apa yang kau bilang? Macam kumur-kumur aja bilang. Makanya orang kita melanjutkan selawat itu pelan-pelan.
pakai lantunan nada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada pula orang yang marah. Kalau mau salawat, salawat aja. Jangan pakai irama-irama. Karena melantunkan salawat pakai lagu-lagu itu hukumnya bid'ah, haram. Macam mana kita tak melantunkan pakai lagu dan irama? Pokoknya tak boleh. Sedang azan aja pakai irama. Azan kan pakai irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai irama. Kalau azan tak pakai irama macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ni azan kau mengamuk. Sedangkan sholat aja pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai irama. Yang tak boleh itu memasukkan irama sehingga merubah tajwid. Itu baru tak boleh. Baru tak boleh. Nah, ini selama dia masih Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, maka kori-kori kita Masya Allah tabarakallah. Jadi memasukkan irama dalam sholawat tak apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak berselawat dengan lagu tak apa-apa. Yang penting bersolawat. Hujan. Oh, ada kamera, Masya Allah. Hebat Masjid Aceh sepakat ini. Ternyata kameranya tidak hanya yang berkaki, yang tak berkaki yang terbang pun ada. Tapi hati-hati bu, nanti jatuh dia ke bawah. Insya Allah baik-baik, selamat-selamat insya Allah. Berkat selawat Nabi Muhammad SAW. Malam ini saya ingin menjelaskan tanda cinta yang pertama sering disebut, sering menyebut dia dengan memperbanyak selawat. 100 kali bagus, tak sanggup 110, tak sanggup 10. Seminim-minimnya orang berselawat di dalam sholat. Sholat subuh sekali, sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali, 9 kali, sesuai dengan 9 lubang di dalam badan, ditutupi lubang-lubang setan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Cara yang paling dekat, paling simpel, paling singkat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berselawat. Begitu kata para habaib, begitu kata para ulama. Kenapa? Karena dengan menyebut dia cepat turun rahmat Allah SWT. Datang orang bertanya kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah. Saya ingin mengambil tarekat, tapi saya ragu dengan mursyid-mursyid yang ada di kampung saya. Saya tak percaya. Bagaimana supaya saya bisa sampai kepada Allah? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, satu-satunya amalan yang bisa kau lakukan supaya kau langsung dapat bimbingan dari Allah dan Rasulullah dengan cara paling simpel, paling singkat, paling dekat adalah jalan bersolawat. Allahumma sholli. Ustaz, apalah amalan Ustaz? Bingung banyak orang sekarang. Datang sama ustaz ini banyak-banyak bertasbih, subhanallah. Datang ke ustaz ini banyak-banyak bertakbir, alhamdulillah. Datang kepada buya ini banyak-banyak bertakbir, Allah Akbar. Datang kepada ulama ini banyak-banyak berselawat. Akhirnya pas ditanya, mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Sampai sekarang belum ada yang kau amalkan lagi. Macam mana? Saya pribadi bacaan yang paling banyak saya lakukan selawat.
Kalau saya dalam perjalanan, sholawat. Naik ke atas pesawat, sholawat. Sebelum pengajian, sholawat. Jadi kalau saya sedang duduk mendengarkan kata sambutan, protokol, pembukaan, itu ini segala macam, waktu kosong itu berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampailah saya ke stadion Bandung Lautan Api. Manusia sudah 100.000 orang penuh di Bandung. Tiba-tiba tak ada, malah tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Turun hujan lebat. Turun hujan lebat. Ini nampaknya batal lah acaranya. Duduklah saya dalam mobil. Tak ada tempat lain minta tolong kecuali kepada Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada tempat bergantung. Kemana kita bergantung? Tak ada tempat meminta, tak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah, tapi melalui orang yang paling dekat, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dulu kepada Allah dia percaya, tapi kepada Muhammad dia tak percaya. Maka turunlah ayat, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan hanya jalan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan melalui Isa sudah ditutup, jalan melalui Musa sudah ditutup, jalan melalui Ibrahim sudah ditutup, jalan melalui nabi-nabi sudah ditutup, karena sudah ada jalan yang paling besar, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan lain bukan jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima Allah. Sekarang sedang digembar-gemborkan, bukan satu jalan ke Roma, semuanya jalan ini benar. Datanglah Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, dibawanya lembaran Taurat di Madinah. Ditanya Nabi, apa itu Musa? Taurat, sini. Diambil Nabi, dikoyak Nabi. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti akan ikut aku, karena sesudah datangnya Nabi Muhammad tak ada jalan lain kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berkirim surat kepada Raja Persia. Apa kata Nabi? Aslim taslam, hei Raja Persia, namanya Kisra, gelarnya Shahinshah, raja di raja, masuk Islam kau kalau kau mau selamat. Dikirim Nabi surat kepada Heraklius, raja Romawi. Hai raja Roma, masuk Islam kau kalau kau mau selamat di hadapan Allah. Kirimnya surat ke sana, dikirimnya surat ke sana. Kalau betul pernyataan orang mengatakan tidak penting apa agamamu, yang penting kau baik. Kata siapa? Kalau tak penting agama, maka tak terusir Nabi Muhammad dari kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir, namanya Jirjis, gelarnya Muqawqis, tempatnya Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Dikirimnya surat, masuk Islam kau Jirjis kalau kau mau selamat. Dibaca surat itu oleh Jirjis, menetes air matanya, mengenang Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dikirimnya hadiah madu 1 botol, diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita menerima hadiah dari orang yang beda agama? Boleh, karena Nabi menerima. Jadi kita pengen dapat madu dari beda agama, takut dia minum, kasih saya, biar saya minum habis. Dikasihnya hadiah kain putih, disimpan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikirimnya Bilal lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dipakai oleh Nabi sebagai kendaraan. Menerima hadiah boleh, tapi tidak ada unsur yang lain. Kalau dalam masalah sosial silakan, tapi dalam masalah agama, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan karena kita bertetangga, kawan akrab, lalu lupa mengatakan ini kebenaran. Ketika ditanya takut untuk mengatakan, adakah jalan lain selain jalan yang dibawa oleh Muhammad? Ada, bisa jalan sana, bisa jalan sini. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah aku sampaikan, saya tak ada kepentingan, saya bukan orang politik, saya bukan orang ekonomi, saya hanya menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ulama-ulama itu datang ke ujung Sumatera, ke Aceh,
Berbulan-bulan mereka naik kapal kayu, dipukul ombak, diimpas gelombang. Untuk apa mereka datang ke Sumatera? Untuk membawa risalah. Maka nenek moyang kita menerima. Akhirnya nenek moyang kita tidak lagi menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu, tuyul, lorong, sundel bolong, begu ganda, dan lain sebagainya. La ilaha, tidak menyembah pokok kayu. La ilaha, tidak menyembah batu. La ilaha, tidak menyembah jin, hantu dan setan. La ilaha, tidak ada satupun yang disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah tauhid. Siapa yang mati tidak membawa tauhid, la in asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kalau kau sembah selain Allah, kalau kau ikut jalan selain Muhammad, falai yuqbala minhu, kau tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kau akan menjadi orang yang rugi, karena semua amal kebaikan tak akan diterima. Apakah semua perbuatan baik kita nanti akan kita tengok dengan biji mata kita? Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, sebesar biji sawi akan ditengok. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, ini sekolah gratis yang kau bangun, ini anak yatim yang kau tolong, ini bantuan-bantuan kemanusiaan yang kau berikan, tapi tak bisa menolong. Wa ja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalmu itu macam debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus. Begitulah amal tak bisa menolong. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah aku sampaikan ya Allah. Ustaz kan menyampaikannya dalam masjid. Banyak orang di luar masjid tak tahu. Siapa bilang orang luar masjid tak tahu? Pengajian malam ini kan direkam. Nanti akan diupload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share, and comment. Mereka akan tonton, mereka akan tengok, didengar orang di seluruh dunia, maka dia tonton. Oh, kalau begitu aku tak akan sampai kepada ridha Allah kalau tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat hidayah dia. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta yang merah, kendaraan termahal pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apa tanda cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi menghidupkan warisan Nabi. Ada Nabi Muhammad meninggalkan istana yang megah di kota Madinah? Tak ada. Meleleh air mata kita menengok gambar rumah Nabi. Nabi kalau sholat, Allahu Akbar, didorongnya kaki Sayyidatuna Aisyah ke depan. Kenapa? Saking sempitnya kamar. Kalau berdiri di kamarnya memegang atap, datang tabi'in bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, pernah kau masuk ke rumah Nabi?" "Pernah." "Macam mana tingginya rumah Nabi?" Tegak sahabat memegang atap. Kalau tegak berdiri terpegang atap. Ini berapa kali lipat tingginya? Kecil. Tak ada yang meninggalkan istana yang megah. Apa yang dia tinggalkan? Masjid Nabawi. Masjid, warisan Nabi adalah masjid. Makanya alhamdulillah insyaallah orang Aceh sepakat termasuk yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia bangun masjid. Saya pergi ke Aceh, dari mulai ujung Banda Aceh sampai ke pulau-pulau, sampai ke Pulau Sabang kilometer 0, sampai ke perbatasan Sumatera Utara, sampai ke pantai timur, sampai ke pantai barat, semua masjid yang cantik-cantik, besar-besar, megah-megah. Semangat membangun masjid tidak hanya sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun orang yang mengisinya. Alhamdulillah orang Aceh di Mesir itu dapat beasiswa namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Kawan-kawan saya di Maroko, anak Aceh itu dapat beasiswa double. Dari Pemda Aceh dapat, dari pemerintah Maroko pun dapat. 2 beasiswa mereka. Ustaz Somad tak usah aku ceritakan, panjang ceritanya. Jadi beruntung pemerintah dengan kemarin saya ceramah ke Pulau Banyak. Jalan darat dari Medan ke Singkil, dari Singkil menyeberang ke Pulau Banyak. Saya tanya, Glenn, kami adalah dai-dai yang direkrut oleh pemerintahan Provinsi Nangro Aceh Darussalam, lalu dikirim ke pulau-pulau yang minim dai. Kemudian mereka berdakwah, menikah, membuka pondok pesantren. Selagi ada kekuasaan di ujung tangan, selagi harta masih dititipkan Allah, selagi jantung masih berdetak, selagi nadi masih berdenyut, selagi nafas masih berhembus, pakai untuk menolong
Jangan nanti sesudah tak ada kekuasaan mendengar ustaz berceramah semangat baru datang. Apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Apa jabatan Bapak sekarang? Tak ada. Baca Yasin aja Pak. Nunggu malaikat mau datang. Jangan tersinggung. Dengan ceramah saya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang sakit jantung mati. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul cinta kepada Nabi, jaga warisan Nabi. Alhamdulillah. Ustaz Somad, kenalkan imam besar Masjid Aceh Sepakat, profesor dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bukan sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun isi yang memakmurkan masjid. Ini penting. Banyak sekarang orang semangat bangun masjid. Kau berhasil di perantauan, bukan rumah kau besar di Medan. Berhasil di perantauan bukan cuma sukses di Medan. Bangun masjid di Medan, bangun juga masjid di kampung, sekolahkan anak yatim, fakir miskin dan duafa. Ini banyak orang menunjukkan dia kaya, pulang kampung bawa mobil, bukan main. Sakit jantung orang kampung dengan mobil dia. Sudahlah bawa mobil, tak pula buka kaca, sombongnya minta ampun. Tapi pas bunyi klakson didengar kering. Kalau memang kau kaya, berapa anak di Langsa? Berapa anak di Maulabu? Berapa anak di Tapak Tuan yang kau gratiskan uang sekolahnya? Tak bisa kami pulang kampung Pak Ustaz, kami mencari nafkah di sini, kan bisa ditelepon. Besok habis pengajian ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kepala Sekolah, iya, aku mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tadi malam di Masjid Aceh Sepakat. Apa kata dia? Tak ada gunanya kau merantau jauh-jauh kalau tidak membangun kampung halaman. Berapa anak kita yang tak mampu di sana Pak? Ada sekitar 3 kelas lah 100 orang. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah, kirimlah. Ini manusia ini aneh. Sibuk cari makan, tapi dia sampai tak sempat makan. Pagi, petang, siang, malam, pergi pagi, pulang pagi. Tunggang langgang lintang tukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu dapat duit, pergi ke rumah sakit, ditanya sama dokter, Bapak sakit karena tak makan. Kenapa Pak? Karena sibuk cari makan sampai tak makan. Aneh manusia ini. Makal ta'afnaita yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta yang kau bangunkan ke masjid, kau buatkan rumah tahfiz Quran, kau berikan beasiswa, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad ceramahnya di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Bersedekahlah, bersedekahlah. Selesai acara pengajian subuh, datanglah bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Mendengar ceramah Ustaz tadi saya tersentuh. Bagus Pak, saya mau mewakafkan tanah saya. Berapa lebarnya? 1 hektar. Di mana Pak? Di Langsa. Manalah bisa aku pakai tanah itu di Langsa? Akhirnya saya katakan, saya tak sanggup Pak, tapi adik-adik kelas saya, kawan-kawan saya, alumni pesantren Darul Arafah, alumni Al-Azhar, kawan kami ketika di Mesir banyak di sana, serahkanlah kepada mereka. Begitu juga ketika di Banda Aceh, datang orang menyerahkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Dikoordinirlah Ustadz Fadil Rahmi bersama alumni Timur Tengah dalam ikatan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah, dari Yaman sampai Maroko. Anak-anak Aceh yang tamat kembali membangun Aceh. Potensi yang luar biasa. Tidak ada alasan orang Aceh tidak membangun kampung halaman. Tak ada orang Aceh beralasan di padang mahsyar ketika ditanya, kenapa kau tidak beriman? Aku jauh di tengah hutan. Masih ada alasan orang suku Terasi, tapi orang Aceh tidak ada alasan. Makanya menjadi orang Aceh adalah kebanggaan, tapi menjadi orang Aceh juga tanggung jawabnya luar biasa. Ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pertama kali menerjemahkan Al-Qur'an dari bahasa Arab sehingga orang Melayu dari mulai Sumatera ke Semenanjung sampai ke Kalimantan sampai ke Papua bisa paham bahasa Al-Qur'an? Orang pertama yang menerjemahkan Al-Qur'an namanya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Dari mana itu? Singkil. Abdul Rauf As-Sinkili. Ayahnya namanya Ali As-Sinkili, bersaudara kandung dengan Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri adik beradik dengan Ali Sinkili. Abdul Rauf bin Ali
As-Sinkili menulis kitab namanya Tarjuman Al-Mustafid. Menulis kitab namanya Tarjuman Al-Mustafid. Saya dikasih naskahnya ketika di Subul Salam, penyerahan kitab tafsir terjemah bahasa. Dia juga menulis hadis Arba'in, Syarah Arba'in. Dia juga menulis hadis nasihat untuk sultanah. Ketika zaman kekuasaan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili itu ada seorang perempuan sultannya, maka dituliskannya kitab An-Nasaih Al-Badi'ah, nasihat-nasihat untuk penguasa. Jadi dia luar biasa. Lalu kemudian datanglah saudara kita dari Sulawesi ke Banda Aceh mengambil ajaran, belajar dan dikembangkannya. Itulah dia ulama besar dari Makassar yang disebut dengan Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tapi karena Belanda tidak senang dengan jihadnya, ditangkap, dicampakkan ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia pun berdakwah. Akhirnya mereka juga tak senang, disampaikan lagi, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan berdakwah juga dia lagi. Akhirnya Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan untuk seorang ulama, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Zaman dulu kalau orang itu namanya di ujung itu menunjukkan asal daerah. As-Sinkili, Singkil. Al-Makassari, Makassar. Al-Medani, Tembung. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, apa tanda cinta? Tanda cinta yang ketiga adalah ringan untuk memberikan jihad. Jihad itu dengan apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, bisnis yang menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan nyawa. Orang Aceh pendahulu kita sudah memberikan nyawanya. Orang Aceh melihat dunia ini simple, sederhana. Diundang saya ke Maulabo, selesai acara pengajian di Masjid Maulabo, dibawa minum kopi pagi. Pas minum kopi saya tengok ada gambar Tengku Umar. Ternyata Tengku Umar itu melihat dunia ini kecil, simple. Apa kata dia? Kalau besok pagi masih hidup, kalau malam ini mati berjihad, mati syahid, kalau besok masih hidup berarti masih bisa minum kopi. Man arafah dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dengan hakikat dunia, dia memandang dunia ini hanya seperti sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk tak ada apa-apanya. Maka kalau dia dapat dunia, dia tak angkuh, tak sombong, karena yang didapatkannya hanya setengah sayap nyamuk. Kalau tak dapat, dia tak bersedih, tak putus asa. Kenapa? Karena yang tak didapatkan itu pun hanya setengah sayap nyamuk. Begitulah mereka melihat dunia. Tengku Umar begitu melihat dunia. Cut Nyahdin diasingkan, kena malaria. Dia melihat dunia ini simple, kecil. Aneh, kekal abadi. Di mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi jangan gara-gara ceramah ini orang Aceh sepakat besok tak semangat kerja. Nah, ini salah paham. Jangan sampai besok tiba-tiba ibu membangun Islamnya, bang, abang tak kerja, abang tak urus toko kita, abang tak bisnis. Dunia ini hanya setengah sayapnya. Itu maksud saya. Kejarlah dunia ini, kuasailah dunia ini. Yang ekonomi, pegang ekonomi umat. Yang politik, genggam kekuasaan. Tapi tujuannya bukan untuk dunia, tujuannya untuk akhirat. Sebagaimana Sultan Iskandar Muda punya menggenggam kekuasaan untuk akhirat. Sebagaimana ulama-ulama kita dulu menggenggam dunia ini, tapi bukan untuk dunia, untuk akhirat. Kalau kaya, duit banyak, bisa bangun masjid, bisa buat sekolah tahfiz gratis, bisa membuat banyak hal yang positif, itu tujuannya. Adapun orang miskin, susah, melarat, fakir, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Siapa yang menjual agamanya hanya karena dengan baju kaos bekas? Siapa yang menjual akidahnya hanya karena dikasih mie instan? Orang fakir ini mesti kita selamatkan. Insya Allah 3 poin. Kalau ada ustadz yang berceramah kata dia tanda cinta ada 4, berarti ilmunya lebih banyak daripada saya. Saya hanya menyampaikan simpel, singkat. Apa tanda cinta?
banyak-banyak sebut dia dengan sholawat. Apa tanda cinta? Maka jaga warisannya masjid. Apa tanda cinta? Berkorban dengan harta dan nyawa. Insya Allah ini menjadi bekal kita sampai akhir hayat, sampai akhirnya kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi